Menghormati yang acara segerakan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara pembukaan sosialisasi Perwal nomor 1131 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan wali kota nomor 887 tahun 2013 tentang penunjuk teknis dan tata cara pemungutan dan Kepwal nomor 973/Kep.006 garis datar Disianjak/2014 tentang penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB untuk Kota Bandung tahun 2014. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan Bapak Wali Kota Bandung. Yang kami hormati Bapak Asisten 1. Yang kami hormati rekan dari BPN Kota Bandung. Yang kami hormati kawan dari IPAT yang hadir pada kesempatan hari ini, para camat, para lurah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul hadir dalam rangka sosialisasi peraturan wali kota nomor 131 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan wali kota Bandung nomor 887 tahun 2012 tentang petunjuk teknis dan tata cara pemungutan PBB, di mana kegiatan ini juga untuk mensosialisasikan keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/Kep.006/Disianjak/2014 tentang penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB untuk Kota Bandung tahun 2014. Pertama, dasar kegiatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dua, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Ketiga, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis dan tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan. Keempat, Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 1131 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 887 tahun 2012 tentang petunjuk teknis dan tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan. 2 Romawi, maksud dan tujuan kegiatan. Maksud dan tujuan kegiatan adalah pertama, mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak di Kota Bandung terkait Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1131 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 887 tahun 2012 tentang petunjuk teknis dan tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan. Kedua, memberikan kepastian hukum terhadap wajib pajak dan petugas dalam hal pemungutan pajak bumi dan bangunan. Ketiga, memberikan fasilitas dan pelayanan prima kepada wajib pajak. Keempat, mengoptimalkan kinerja dan sinergi aparatur terkait tercapainya target pendapatan asli daerah. 3 Romawi, lokasi dan waktu kegiatan dilaksanakan tanggal 28 Januari di ruang serbaguna Balai Kota Bandung. Peserta kegiatan terdiri dari 30 perwakilan dari kecamatan, 151 orang dari kelurahan, dan 5 orang perwakilan koordinator wilayah Kota Bandung. 5 penutup. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya berkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, saya hormati Pak Mevi, selaku asisten di lingkup pemerintahan Kota Bandung, anggota DPRD Kota Bandung yang berkenan juga hadir, dari BPN, dari Ikatan Pembuat Akta Tanah, ya, pejabat PPAT, para camat lurah yang saya cintai, jangan itu. Pokoknya kalau saya ngumpul camat lurah selalu semangat, entah kenapa. Puji syukur kita panjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa hadir, ya, di hari yang gerimis romantis ini tentang sosialisasi perwal terkait dengan tata cara pemungutan pajak bumi bangunan tentang penetapan NJOP baru, ya, sebagai dasar untuk PBB tahun 2014 yang nilainya range-nya dari kecil sampai besar. Saya ingin mengingatkan Bandung teh beunghar gitu, cek saya mah. Kalau semua ikut aturan, itu aja. Kemana-mana saya kalau ditanya pesannya cuma satu, mohon warga Bandung ikuti aturan, tidak minta lebih, tidak minta kurang. Kenapa kita riweuh? Karena terjadi pelanggaran aturan di segala aspek. Jadi ini butuh sebuah komitmen moral dari semua. Hanya itu aja, 2 kata itu, ikuti aturan. Nah, kita hubungkan dengan pajak bumi bangunan juga sama. Bandung ini tanahnya sudah habis. Membangun Bandung itu harus ke atas, tidak mungkin lagi melebar. Maka saya pun sudah mengurangi izin-izin pembangunan real estate, perumahan-perumahan yang sifatnya horizontal. Harus naik ke atas, dibagi dengan infrastruktur, itu yang betul. Juga jangan membangun ke atas di lingkungan yang infrastruktur tidak siap. Maka Bandung Utara tidak mungkin infrastrukturnya memenuhi syarat. Jadi kalau mau tinggi-tinggian sedang kita arahkan dari Bandung Tengah, Timur, Barat, apa yang sifatnya tidak tinggi.
Karena lahan-lahan di Bandung habis, tanda kutip ya, logikanya kalau seluruh warga Bandung bayar PBB, kita PAD-nya juga bisa berlipat-lipat. APBD kita bisa meningkat pesat. Saya bisa bangun lagi 70 puskesmas. Sekarang kan puskesmas baru 70, di jumlah kelurahan ada 150 satuan kan gitu. Mimpi. Kemarin Ibu Dinkes lapor ke saya akan tanya, coba kepala dinas mimpi juara nanti sabaraha, saya pengen tahu. Nah, yang paling cepat Ibu Dinas Kesehatan, butuh berapa rumah sakit? Ternyata beliau menyampaikan untuk menjadi kesehatan juara butuh 4 triliun. Dinas Kesehatan unggul untuk membangun layanan rumah sakit puskesmas. Saya bayangkan kalikan 20 SKPD gitu ya, butuh 80 triliun supaya Bandung juara gitu. Tapi kalau cara kita bergerak gini-gini aja gitu, mimpi itu teh jauh kene. Maka tahun ini ke PDAM saya kejar dana sampai ke Belanda, alhamdulillah dapat 5-10 juta euro ya. Dana hibah tidak harus dikembalikan. Kemarin kedatangan yayasan Bill Gates yang punya Windows, cang makan malam mau, jadi banyak yang mau. Jadi saya bayangkan kalau kita taat aturan, semua bayar pajak sesuai aturan, Bandung teh beunghar. Sekarang di kafe-kafe banyak yang nggak bayar pajak ke kita. Terus ini yang lagi kita cari strategi penertibannya. Udah gitu dia ngutip di kwitansinya ke pembeli bahwa ada pajak tambahan, tapi pajaknya teka urang, jadi double dosana. Jadi kita pajak online jadi prioritas ya. Di tahun ini saya ingin ada pajak online. Sudah ada teknologinya, saya lagi teliti mana yang paling bagus ya. Jadi dengan HP saya bisa ngecek transaksi restoran sederhana gitu, Soekarno-Hatta dari HP saya. Harita kene transaksi tahu sakieu gitu, ketahuan. Sehingga berapa dipotong langsung ketahuan berapa rupiah dari transaksi jam sekian. Itu softwarenya sudah ada. Kira-kira begitu. Kalau itu dijalankan sebenarnya tidak akan membuat macam-macam, yang penting sesuai aturan. Kalau itu dilakukan, ditambah PBB juga semua membayar, saya yakin kita bisa punya uang lebih membangun flyover, gitu ya, puskesmas, sekolah, negeri impian yang kita cita-citakan. Makanya tadi saya ngaharewas ke Padanan, kumaha carana kecamatan kelurahan diberi penghargaan bagi mereka yang PBB-nya juara. Minimal umroh mah gitu ya. Ada yang belum pernah lihat Ka'bah? Banyak? Ningali Ka'bah itu seperti kita detik-detik akan nikah, gitulah kira-kira. Deg-deganan, susah diceritakan, tapi itu luar biasa. Ini saya doakan semua yang beragama Islam. Tapi pungut PBB lah ya bantuan. Nah saya bilang kepada Nan, tolong cari mekanisme sesuai aturan, bahkan mungkin bisa di backup oleh DPRD dari sisi regulasi untuk memberikan insentif-insentif. Karena saya amati begini, renungan ini mah ya, orang Indonesia mah lamun diburuhan lalina lumpat gitu, tapi lamun dihayo-hayo cicing we gitu. Itulah kenapa kalau di Bandung kalau seminar pasti ada door prize. Kalau nggak ada door prize habis makan siang pulang, tapi ada door prize tungguan, dah yang BlackBerry nya gitu, dan seterusnya. Lihat dari nama fun walk gitu ya, jalan sehat, pasti ada door prize supaya peserta ikutan sampai akhir. Nggak ada masalah, kan itu manusiawi. Nah tolong pakai teori reward ini Pak Dadan ya.
bikin mekanisme di mana camat lurah bergerak menyisir warga-warga rumah-rumah yang tidak bayar PBB untuk melaksanakan kewajiban. Tentunya ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang susah, ada yang gampang, itu diatur-atur aja bagaimana kemudahannya. Yang penting mas semua di negeri ini punya hak dan melaksanakan kewajiban. Masalah ada kompensasi seperti pensiunan ya, ada surat di Kiran Rakyat menyatakan tolonglah kompensasi untuk para pensiunan yang penghasilannya terbatas. Hayu nggak ada masalah. Yang penting mah bayar. Masalah kecil karena situasi kita pikirkan. Masalah harus nyicil, harus gimana, hayu obrolin. Yang penting tidak ada yang tidak melaksanakan kewajiban. Kembali lagi kedua kata, ikuti aturan. Jadi saya minta keistiqomahan para kewilayahan, camat lurah di sini untuk sama-sama membantu masa depan kita sendiri. Uang itu nanti baliknya ke bapak-bapak juga, ya. Uangnya masuk kan, kita olah jadi APBD, rencana, dan seterusnya. Dengan semangat saya mau desentralisasi kan, uangnya ke sana lagi. Jadi bukan tidak mungkin anggaran di kecamatan itu bisa tidak hanya 2 kali lipat kayak sekarang, bisa 4 kali lipat. Kenapa saya pengen hadir di sini? Selain urusan pajak, saya menitipkan beberapa hal Pak ya, mumpung Bapak ngumpul. Yang pajak kira-kira itu, ya, tolong bikin mekanisme yang bersemangat supaya terjadi sebuah akumulasi yang baik. Yang kedua, mimpi desentralisasi ini sebenarnya saya menitipkan 3 urusan. Satu urusan ketertiban, jadi kalau bisa mah Pol PP itu tidak hanya di pusat tapi di kewilayahan. Atau camat lurah berimprovisasi kalau ada ketidaktertiban. Caranya ditertibkan, jangan nunggu wali kota turun, Pak Ferdi turun lama, wilayah Bandung terlalu lega, luas, mau nertibin kejebak macet gitu kan. Harusnya camat gerak sendiri, berimprovisasi, koordinasikan dengan energi-energi masyarakat, ada ormas di wilayahnya, ada komunitas, ajak gitu. Satu urusan ketertiban. Kedua, urusan kebersihan. Jadi jangan ngandelin PD kebersihan, repot. Hari ini PD kebersihan itu agak sempoyongan lah gitu. Jadi jangan minta tolong ke orang yang sedang sempoyongan. Bisa nggak camat lurah berinisiatif bikin tim yang ngatur kebersihan sendiri, bikin mekanisme, ya tentunya sesuai aturan ya. Tapi saya ingin melihat ada inisiatif. Kepada yang berinisiatif saya kasih penghargaan ya. Saya lihat fotonya camat Ujung Berung melakukan penertiban ya. Dengan segala keterbatasannya saya aturkan terima kasih. Zaman sekarang kan sosmed, jadi Bapak hubungan dengan saya cukup via WhatsApp pimpinan atau Twitter bisa. Jadi ketertiban saya titip, berinisiatif, kebersihan, dan Bapak mencerewet melaporkan gitu. Jadi kalau urusan begini mah mending pujian daripada keulen atau tidak melaporkan ya. Pujian melaporkan ke Pak Wali, dan saya akan lihat itu objektif tidak objektif, saya beri apresiasi. Yang ketiga adalah urusan yang sifatnya keindahan atau penghijauan. Tidak boleh lagi ada jalan di Bandung yang tidak ada pohon. Kumaha caranya ya tanam pohon. Nah saya baru mendenda proyek hotel 2 yang memotong pohon tanpa izin, masing-masing akan saya suruh dan sudah oke menanam 1000 pohon mekapok. Tebang pohon 1 bayar dengan 1000 pohon, dan saya bilang jangan pohon toge ya, pohon yang 3 meter. Nah ini nanti Kupamevi aja di Penun di koordinasikan bagi kewilayahan yang butuh bibit pohon hasil denda itu ya, 1000 kali 2 berarti 2000 lumayan. Dan saya sudah instruksikan ke dinas taman jangan lagi nanam pohon DN gitu ya, lama langsung kayak kalau orang bikin real estate pohonnya tinggi langsung 3 meter 4 meter.
Ya, saya titipkan 3 urusan dengan inisiatif, dan saya ingin dalam tahun ini dordar foto-foto kegiatan ibu-ibu, bapak-bapak di kewilayahan melaporkan. Itu aja. Ya. Yang berikut terakhir, saya menitipkan, saya itu punya mimpi, mudah-mudahan sama mimpi. Saya punya mimpi warga Bandung itu adalah warga yang paling bahagia se-Indonesia. Kalimat bahagia itu diterjemahkan ke dalam 3 pertanyaan. Apakah Anda tersenyum tiap hari? Jadi kalau warga Nabara raeun berarti warganya tidak bahagia. Bikin program yang membuat warga tersenyum. Saya meluangkan waktu sejam sekali dalam seminggu, sejam, untuk makan malam dengan warga termiskin di kecamatan dan sedang digilir. Saya minta camat lurahnya juga sama. Mendatangi aja orang ke tos bunga lah gitu. Bisa inisiatif aja. Apa yang dilakukan wali kota lakukan juga. Kedua, ciri warga bahagia itu dia sering disapa oleh temannya. Artinya perbanyak kegiatan nungariung. Itu ciri warga bahagia. Ketiga, ciri bahagia itu kita menemukan hal baru setiap hari. Jadi jangan bikin program yang rutin membosankan, yang tidak valid. Kira-kira gitulah ya. Nah, terjemahannya apa? Program ngabandungan camat lurah di masjid-masjid itu harus rutin. Makan malam bersama warga termiskin, menampung aspirasi, tolong lakukan. Ketiga yang terpenting, saya ingin bikin car free night di tiap kecamatan. Ya, sudah didiskusikan kan? Kalau bisa 3 bulan kita launching, kabari camat yang sudah siap gitu. Saya turun langsung bantu konsep ya. Jadi caranya sederhana, bersama Kapolsek cari sepenggal jalan yang kalau ditutup tidak merepotkan lalu lintas. Jadi penutup jalan raya Ujung Berung gitu ya, pasti Aceh di Sumedang. Cari sepenggal jalan yang kalau ditutup tidak merepotkan lalu lintas. Cari sepenggal jalan yang kalau orang mau parkir juga ada pilihan parkir. Kalau sudah ketemu, nanti ngobrol. Saya ingin turun langsung. Caranya begini, car free night itu bukan hanya nutup jalan selesai, kudu didekor. Ya, jadi nggak ada kegiatan mau difoto fotogenik. Maka kayak Braga kuliner. Dekor itu kalau bisa melintasi kepala. Hingga zaman Agustusan, pakai benang, terus naon we ya, dari bendera, kain kertas krep sampai kolor ini tenan naon lah, penting warna-warni, kreatif. Supaya tiap malam minggu tidak semua ke Braga gitu kasarnya. Ujung Berung punya car free night, ya, Cidada punya car free night, gitu. Semua punya car free night. Mudah-mudahan dengan begitu, tahun ini PAD meningkat karena pajak dan Bapak ada insentif juga yang nanti dicari, gitu kan. Kebahagiaan warga meningkat, itu negeri impian eta. Jadi kalau itu dilakukan, insya Allah ya, setapak demi setapak Bandung juara. Harus bangga, ayeuna jadi warga Bandung gitu. Dulu mas sering diejek-ejek, sekarang kita harus balikan. Harus dibalikan, Bandung banyak prestasinya sehingga bikin kota lain iri gitu. Itu yang harus kita buktikan. Dan saya tidak punya tangan kaki kecuali kewilayahan yang harus pola pikirnya, inisiatifnya, ya, terharunya, nangisnya, semangatnya seperti wali kota juga kalau dalam mengurus kota, kira gitu. Dan saya pasti hafal siapa-siapa yang dengan tulus melakukan itu dan siapa-siapa yang asal-asalan. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu ya, terakhir, jabatan itu hanya sementara. Jangan menganggap jabatan itu abadi. Kapan saja bisa diganti. Saya juga sebagai wali kota, jabatan politik saya hanya 5 tahun. Pendek gitu. Dan karena sementara ya saya kerja keras berlari aja. Jadi dengan semangat itu mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bekerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tadi setengahnya tentang pajak bumi bangunan, NJOP, setengahnya tentang titipan kewilayahan. Pak Mevi nanti sengaja akan selalu menjadi koordinator ya
yang terkait distribusi gagasan di kewilayahan, supaya saya bisa ada yang membantu dengan praktis. Saya kira itu saja dari saya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya, acara sosialisasi Perwal 1131 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Perwal 887 2012 tentang petunjuk teknis dan tata cara pemungutan PBB dan Kepwal nomor 973/006 /2014 tentang penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB untuk Kota Bandung 2014 secara resmi saya buka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tiap tahun NJOP naik, jadi kalau belum ada sosialisasi nanti takut transaksi jual beli properti dan tanahnya tidak akurat gitu ya. Satu itu, kedua saya lagi meminta ada reformasi penyerapan pajak PBB dengan menyemangati kecamatan kelurahan supaya juara lah gitu. Karena logikanya Bandung ini tanahnya udah habis lah secara umum lah ya, sehingga kalau semua bayar harusnya kita PAD-nya meningkat. Dan alhamdulillah sih kalau dari laporan 2013 dari PBB ini 279 miliar tuh, 912 juta 451.000. Target untuk 2014 Sedang dirumuskan. Tapi intinya saya minta agak melompat. melompat berapa persen? Potensinya berapa persen gitu Pak? Ya 20-an. 20% dari ini ya Pak ya? Persen dari 277 miliar itu 279 miliar. 29. Dengan cara apa Pak? Karena saya ingin turun langsung supaya PAD ini benar-benar meningkat pesat. Kalau ada yang nonton, saya bertanya kan menunggak Ya nanti teknisnya ada di Padanan untuk karena kita juga kan ini kan diserahkan ke Pemkot, pemerintah daerah. Jadi kita juga harus realistis juga, ada program dispensasi bagi pensiunan, kan sudah ada yang jadi asas keadilan akan kita terapkan, tidak hanya berdasarkan zonasi ya. Kan PDD makin ke tengah makin mahal, makin ya itu juga itu, terus kombinasi dengan analisa sosiologis gitu, mana yang harus dibantu, diberi keringanan. NJOP-nya naiknya berapa persen Pak? Bervariasi dari 7% sampai 95%. Gantung apanya Pak itu Pak? Dilihat dari apanya Pak? Realita di lapangan. Terus Dan- yang nentuin kenaikan Pemkot. Iya, kan udah diserahin ke Pemkot. Waktu itu melontar Pak soal ini karena sebagai PKL melanggar ke PKL Pak. Kan udah ya. Ketinggalan ini ketinggalan nanti stop ketinggalan dulu. Gimana Pak? Iya, intinya ini teh bagian dari upaya pemerintah menertibkan dengan segala aspek. Jadi bukan pemerintah kehabisan akal, justru kebanyakan akal, makanya kita bertindak. Karena semua pintu-pintu peluang untuk menindak sekarang mah dipakai. Dulu mungkin tidak dipakai. Nah, di kepemimpinan saya pakai kan. Justru itu bukan wali kota pilihan akal. Justru bukan. kebanyakan akal, karena semua peluang untuk menegakkan aturan saya pergunakan. Mekanismenya seperti apa Pak? Nah, ingat ya, saya tuh sering belanja di PKL juga kalau traveling di tempat-tempat yang nyaman, enakan sebagai turis. Saya juga sedang menyiapkan lokasi PKL yang akan kita tata. Jadi tidak ada hubungannya. Ini mah hanya di zona merah. Nah, zona merah yang akan aplikasikan, kita tes dulu di 4 area yang sudah ditertibkan. Kepatihan dalam kaum alun-alun Merdeka. Semua sudah dikasih solusi, sudah dikasih komunikasi. Yang Merdeka udah masuk ke Mall BIP. Nah, yang ini digede-gede. Dari semua ini selalu ada kelompok yang tidak menurut, itu aja. Jadi kita sebagai masyarakat termasuk media juga harus sekali-kali wawancara PKL yang nurut gitu. Jangan hanya dari perspektif mereka yang nggak mau kan gitu ya.
Nah, di denda di Perda itu disebutkan kurang lebih sekitar 1 juta bagi yang membeli barang PKL di zona merah. Nah, itu rencananya kita sosialisasi, terima kasih dari media sudah membantu sampai kurang lebih hari Jumat ya. Setelah hari Jumat baru kita praktekkan di 4 lokasi dengan menempatkan PPNS. Nah, hari pertama kita kasih surat peringatan aja dulu. Di hari pertama belum mendenda. Nanti hari kedua baru kita denda di tempat ada meja dengan mekanisme yang sedang dibahas. Mulai kapan? 1 Februari ada di koran. Kata Dewan itu menunjukkan ketidakmampuan Pemkot membutalah ke pembeli gitu. Saya tanya ke Dewan, siapa yang menciptakan Perda? Siapa yang menciptakan Perda? Siapa yang menciptakan Perda? Inisiatif Komisi A itu, Pak. Enggak, secara umum aja. Siapa yang menciptakan Perda? Dewan. Tapi dia Masa Bapak kembali menyalahkan Dewan, Pak. nggak menyalahkan Dewan? jadi apa tanggapannya kalau Dukung aja program pemerintah ini ujung-ujungnya untuk kebaikan. Akan direvisi nggak, Pak? Kenapa harus direvisi? Nggak, karena itu juga kan polemik gitu ya dari Ya, kalau ada direvisi, ajukan sesuai prosedur. Kiring dengan Dewan. Menurut saya mah benar. memang harus ada Bangsa ini hanya bisa maju kalau dari kitanya sendiri berubah. Tidak hanya selalu sifatnya selalu kuratif, juga harus preventif. kenapa ditanya kenapa dibebanin ke pembeli bukannya PKL yang ditindak tegas? kenapa tidak ke aparat? Dengerin, kalau kita mendenda pembeli, tidak berarti kita tidak menindak PKL, itu salah kaprah. Ada tulisan di koran mana yang seolah-olah PKL-nya dibiarin, kita hanya tetap PKL ada juga kita tindak. PKL tetap ditindak. Tetap harus dua-duanya. Sama 1 juta dendanya buat PKL. Nggak disita aja. Kita dan tidak ditulis. Ya, mekanismenya banyak. Denda juga maksudnya. Makanya saya bilang ya ke media juga, lihat perspektifnya jangan hanya dari sisi pro kontra oleh sebuah urusan. Lihat juga dengan jernih tujuan dan kenapa itu lahir, niatnya seperti apa, jangka panjang juga ada. Nah, seharusnya aparat yang tidak mampu menindak itu harus kena sanksi juga supaya adil. Sudah kemarin kami rapim, mereka yang melanggar aturan akan dipindahkan. Dia sudah dilakukan Sanksinya dipindahkan iya, ya Pol PP, dia PKL jualan, PKL cuek, itu sudah lagi disebutkan. Ini ya itu harus Itu maksudnya, Pak. Maksudnya ke situ. Iya, jadi multidimensi gitu. Jangan seolah-olah gini, seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa, dibebankan ke pembeli, enggak. Penindakan internal dilakukan, di lapangan mohon diapresiasi juga. Kalau lihat ya, Pol PP ini harus diapresiasi. Saya perintahkan malam dia datang, harusnya orang lama tidur, dia mah kerja dengan visi. Jadi kalau masalah pro kontra begini mah, itu mah kita berargumen aja. Yang bikin Perda juga Dewan, kalau dikritisi oleh Dewan ya, terus mau siapa yang menjadi payung dari segala hukum kalau bukan Perda? Saya hanya menjalankan Perda gitu. Dan tidak kehabisan akal karena justru semua dipakai, berarti kebanyakan akal. Ya, Restoran sama bapak yang dia belum dirapati. Besok kan. Kan baru dilantik. Masih euforia Pak Eli. Pak, restoran kafe yang nggak bayar pajak. Ya ini lagi diomongin sama Pak Dandan. Seminggu lah saya kasih kabar ya. Lagi dicari PKL. Ini menyangkut dengan kenaikan PBB, NJO PBB tahun 2014. Itu pertama, dan kedua juga kita menyampaikan tentang stimulus fiskal kita menyangkut keringanan pajak PBB, baik itu untuk para pensiunan PNS, TNI, rumah sakit dan perguruan tinggi swasta, juga buat rakyat miskin. Jadi ini selain kita naikkan pajak PBB, juga kita buat ada beberapa tata cara aturan untuk pengurangan keringanan. Dan yang kita lakukan sekarang, kenaikan ini berkisar antara 7 sampai 95%. Ada 44 bidang ya, dan ini merupakan kajian dari LAPI ITB
ya sebagai pemenangnya waktu itu menyangkut masalah kenaikan PBB, di mana dalam undang-undang kenaikan PBB itu 3 tahun sekali dan dimungkinkan 1 tahun sekali. Dimungkinkan 1 tahun sekali untuk bidang-bidang tertentu. Nah, untuk Bandung baru sekarang naik lagi setelah 3 tahun. Jadi udah 3 tahun lebih kita tidak naik, dan nampaknya sekarang lah saat yang tepat, dan kami juga sudah konsultasi dengan Dewan, dengan Komisi B khususnya, kita intens tentang kenaikan ini, dan tahun 2014 harus kita naikkan dengan kisaran yang tidak, menurut saya masih wajar. Kalau melihat dari misalnya kota-kota besar kayak DKI, kemarin dia saya dengar 120 sampai 240% ya kalau nggak salah. Nah, kita masih sekitaran 7 sampai 95, jadi kita masih bisa. Yang tertinggi apa Pak? Yang tertinggi naik hotel atau apa? Yang tertinggi 90%. PBB. Ini PBB ya. Jadi PBB itu kan menyangkut masalah harga tanah. Tanahnya yang tertinggi. Nah, harga tanah itu daerah-daerah timur yang masih murah. Dulu masih sawah. Padahal sekarang udah naik. Jadi ada itu yang hampir 90% itu daerah-daerah yang timur. Karena timur itu kenapa? Ya kayak Gede Bage gitu ya, itu agak ada kenaikan. Dan dulu kan persawahan, sekarang udah bukan persawahan lagi. Ya. Tapi daerah-daerah yang mulai nilai ekonomi juga cukup tinggi, kayak daerah Dago, itu juga tidak terlalu besar naiknya, karena kita juga ingin kenaikan itu, pajak itu bukan hanya sekedar menaikkan PAD atau menambah PAD, tetapi pajak itu sebagai penopang kelangsungan ekonomi. Jadi artinya kenaikan ini juga untuk supaya ekonomi juga jangan sampai juga jadi tersendat. Makanya kita juga betul-betul dengan kajian kemarin dengan LAPI itu bagaimana membuat kenaikan ini secara adil. Pak, untuk KBU kira-kira gimana Pak? Naiknya seberapa? Ada kelas-kelasnya ya, tapi kita tidak sampai kayak daerah timur sampai 95%. Kalau Artinya persawahan gitu sekarang udah nggak mungkin lagi dengan harga masa semeter 80.000, kayaknya nggak mungkin di kota ya. Iya, bukannya itu juga untuk pengendalian Pak kalau misalnya harga cukup tinggi di kawasan KBU? Oh nggak juga, pengendalian itu bukan di pajak, tetapi pengendalian di KBU itu adalah di perizinan, di tata ruang. Itu yang dilakukan. Kalau untuk keringanan itu gimana? Nah, keringanan itu kita lakukan misalnya untuk PNS, ya PNS kita juga ada. PNS juga tapi kita bagi supaya adil. Artinya golongan 4 dengan golongan 4 dengan golongan 1 beda. Golongan 1 mungkin lebih tinggi ya karena dia golongannya rendah. Kalau golongan 4 mungkin sekitar 25%, mungkin golongan 4 sampai 40%. Nanti ada tabelnya, nanti saya kasih ya. Ada kalau diskon itu ada diskon. Ada diskonnya. BUMD sama BUMD. Kemudian dulu TNI juga sama, antara perwira, Tamtama, Bintara berbeda. Persenan itu dari angka yang udah naik atau yang belum? Enggak, kalau itu mah kan setelah naik. Enggak, ini mah pengurangan aja. Jadi dari yang naik pasti ya, yang sudah naik. Target pajaknya Pak, kalau pengenalan pajaknya? Kenapa? Pengenalan pajak targetnya dari PBB? Oh, dari PBB sekarang 360 miliar, yang asalnya 277 kan. Berapa Pak? 279. 360. 360 Dari 277. 279 277. 277. Tadi bawah 5 Ya, sekitar. tambahan kok. Nanti saya kasih tabelnya. Nanti saya kasih tabel. Apalagi? Pak, restoran sama kafe yang berbagi izin. Nah, ya. Nah gini, restoran dan kafe yang tidak izin mah tidak izin kan kurunanya ke BPPT. Jadi gini ya, tidak bisa dikeluarkan izin karena memang ada aturan izin yang nggak bisa dikeluarkan. Misalnya dia tidak punya IMB, tata ruangnya tidak tepat, gitu kan. Artinya untuk pemukiman, daerah pemukiman tidak boleh kan jadikan usaha. Itu handicap yang dihadapi oleh teman-teman di perizinan. Nah, sedangkan kita dari perpajakan itu, bagaimana kita ini menarik pajak dari yang berizin. Kalau tidak kita menarik pajak tidak berizin, ini juga tidak baik. Nanti orang bisa sembarangan aja bikin kafe ilegal gitu ya. Nah, hanya tinggal bagaimana ke depan kita dorong mereka itu supaya membuat izin.
yang sekarang oleh Pak Wali diwacanakan izin sementara. Nah, ini kita lagi bahas dengan teman-teman gimana nih mekanismenya nanti. Tensinya berapa besar sih Pak? Saya juga nggak tahu 1000 itu dari mana angkanya. Saya juga ingin nanya nanti ke lembaga akar itu ya, akar kan beliau juga dari akar kan, akar asosiasi apa itu. Potensi kerugian 2 miliar dari Ya mereka dari mana? Saya juga terutama inilah jumlahnya 1000 dihitung berenjeng iya warung Tegal kemana gitu. Ini ada pengawasan nggak Pak? Kenapa? Ada pengawasan Dari yang tidak berizin kayak gitu. yang tidak berizin kalau pengawasan kan dari dinas Satpol ya, sebenarnya dari Satpol PP dan dari Satpol terutama ya yang tidak berizin. Tapi kita juga mempunyai punya lembaga pengendalian, bidang pengendalian nanti akan kita turunkan juga. Kita akan undang yang utama kita akan coba akan panggil yang akar itu 1000 itu dari mana gitu kan, mana saja nanti kita turun ke lapangan, kita cek ke lapangan apakah betul gitu kan, terus handicapnya apa, baru kita bahas sama-sama dengan teman-teman perizinan.